Oke, Ananda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Oke, masih semangat dong siang ini ya. Masih semangat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, teacher minta kepada Arif boleh memimpin doa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan Arif. Ya. Doa mulai. Oke, terima kasih Arif. Oke, Ananda semua, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran tadi Arif sudah memimpin doa. Teacher mau cek dulu kehadiran. Adakah teman yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kira-kira temannya kemana? Sakit. Oke, marilah kita doakan temannya semoga lekas sembuh dan bisa berkumpul dengan kita kembali. Terima kasih. Amin. Oke. Terima kasih untuk kelas ini sudah merapikan kelasnya, sudah tidak ada lagi sampah yang bertebaran. Oke, sebelum kita belajar, ya, sebelum kita memulai pembelajaran, teacher akan memperlihatkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, seperti yang tadi Ananda lihat, materi kita hari ini adalah perang dingin. Oke, jadi materi kita hari ini adalah perang dingin dan dampaknya bagi kehidupan sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa? Tujuan pembelajarannya di sini adalah pertama, kamu nanti akan diberikan literasi atau literatur agar kamu nanti dapat menelaah, kemudian juga kamu ada pengamatan video, kemudian ada nanti kita berdiskusi bersama, kemudian nanti kita punya proyek, dan terakhir nanti kalian akan membuat proyeknya itu nanti untuk materi perang dingin. Oke. Nah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, teacher punya kontrak belajar, ya. Kontrak belajar itu apa? Nah, nanti kamu dalam kontrak belajar kamu boleh ngapain aja, oke? Silahkan di-scan dulu. Oke, boleh di-scan dulu ya. Oke, yang boleh, nah siapa boleh bantu temannya? Kehalang nggak? Abdul udah? Oke, boleh dibantu. Terima kasih Naila. Ada yang lagi mau minta bantuan temannya? Silahkan. Ya, isi. Udah, Aisyah? Udah, silakan diisi dulu. Nah, jangan ngehalangin ininya ya. Sudahkah? Oke. Nah, sebelumnya teacher mau ini, kita lihat dulu isi kontrak belajarnya ya. Mana ya? Ada yang sudah isi? Oke. Abdan sudah isi. Kelihatan nggak di situ? Mana ini? Oke, kita buka ya. Boleh nggak apa-apa, kan kita masing-masing punya kontrak belajar. Oke, katanya serius ngobrol. Oke, Izaya boleh diizinkan minum air putih. Oke, boleh. Ini kontrak belajar. Jadi nanti kalau kontrak belajar kita setujui bersama dan kamu tidak boleh melanggar kontrak yang sudah kamu isi. Udah? Oke, lihat. Oh, oke, Arif makan permen. Permennya cuma boleh satu tapi bagi-bagi, Arif. Oke. Oke. Nah. Ya, oh ya, satu bersama nggak boleh ya. Oke, sip. Sudah diisi kontraknya? Oke, boleh. Nah, tadi kan yang isi kontrak air minum, teacher boleh izinkan tapi hanya boleh air putih. Oke, next. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, teacher mau kita bermain dulu sebentar. Ada silahkan cari pasangannya. Bukan pasangan hidup, yang lain. Nah, kita mainnya ini namanya up and down. Jadi silahkan kepalkan tangannya. Silahkan cari temannya satu orang, berdua ya. Berpasangan berdua, boleh. Abdul boleh ke Maul dulu, boleh. Yuk berdiri, bergerak. Anel sama siapa, Mel? Ini sama siapa? Nggak ada tuh teman, ada Andini. Oke, bisa bertiga tuh. Arif ada. Tuh sama siapa? Rahmi sama siapa? Sama? Oke, sama Dinda. Ada cukup temannya semua. Bertiga juga boleh. Jadi posisi tangannya begini. Ya, posisi tangannya satu-satu. Nah, kita main
bilang up, berarti yang di bawah naik ke atas. Kemudian ketika teacher bilang down, berarti turun ke bawah. Ya, fokus ya. Kemudian ketika teacher bilang shake, berarti diputar. Kemudian ketika aba-aba teacher pump, berarti pukul. Yang lain, jadi yang di atas otomatis memukul. Agar tidak terpukul oleh temannya, berarti harus menghindar. Yang dipakai hanya 2 tangan. Tidak dua-duanya, itu kan 4 jadinya tuh. Nah, 2-2. Oke, fokus. Oke, siap ya. Oke, fokus ya. Naikin, nanti sakit tangannya. Nah, naikin sedikit. Oke, fokus ya. 1, 2, 3, down. Nah, tangan yang di atas berarti pindah ke bawah. Oke, kita ulang lagi. Oke, naik. Oke, down. Up. 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 Shake. Yeah. Down. Down. Oke, up. Pump. Ya. Oke, kita cobain sekali lagi ya. Oke, kita cobain sekali lagi. Ulang ya. Oke, kita cobain sekali lagi. Oke, up. Up. Down. Up. Shake. Shake. Down. Pump. Oke, tepuk tangannya mana? Tepuk tangan. Oke, sebelumnya ya. Nah, teacher sebelumnya nih punya sebuah ini ya. Jadi masih ingat gak sih sebelum kita belajar tentang Perang Dunia, materi kita sebelumnya apa? Bukan Conan. Materi kita sebelumnya waktu itu apa? Izaya apa? Perkembangan? Teknologi. Nah, sekarang teacher tampilkan yang ini. Apa hubungannya dengan teknologi? Kalian tahu nggak ini siapa? Nah, banyak wibu di sini ya. Oke, ini detektif Conan. Yang Conan yang mana? Yang ini siapa? Shinichi Kudo. Oke, ini namanya. Nah, apa hubungannya? Kenapa teacher perlihatkan ini? Karena nanti akan berhubungan dengan materi kita hari ini. Oke, yang istimewa dari Conan itu apa? Dia jenius. Oke, apa lagi? Teliti. Apa lagi? Dia kerjaannya apa sih? Detektif. Kalau bahasa kerennya apa? Spy. Nah, oke, bagus. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan berikutnya. Spionase. Spionase itu artinya apa? Memata-matai. Oke, bahasa apa kalau bahasa kerennya berarti dia seorang. Nah, kalau spionase itu berarti apanya? Lagi ya. Oke, good. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah berhubungan dengan materi yang memang kalau misalnya dalam Perang Dingin, mungkin kalian sudah membaca sedikit bahwa ternyata selama Perang Dingin itu ada unsur yang seperti ini. Ya, spionase. Oke. Nah, jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas nanti ada beberapa yang berhubungan dengan Perang Dingin dan yang materi kalian sebelumnya yaitu tentang teknologi. Oke, nah kita masuk ke materi yaitu tentang Perang Dingin. Jadi di mana Perang Dunia, sebenarnya Perang Dunia Kedua kemarin itu adalah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dunia, terutama munculnya negara super power yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, sekarang kita lihat Perang Dingin itu sebenarnya seperti apa. Jadi ada yang tahu nggak kenapa namanya Perang Dingin? Oke, angkat tangan. Siapa yang berani? Angkat tangan. Oke, Izaya. Oke, dia tidak terlibat langsung dengan gencatan. Oke, ada lagi, Naila. Sama, ada lagi. Arif apa Arif? Sama aja. Apa sama coba? Ada yang lain? Abdul apa Perang Dingin? Apa? Pakai senjata lagi nggak mereka? Enggak. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pembagian yang terjadi selama Perang Dingin. Yang namanya perang berarti ada latar belakang. Salah satunya apa tadi latar belakangnya? Berakhirnya Perang Dunia II. Oke, berakhirnya Perang Dunia II. Apa lagi?
Perebutan pengaruh, apalagi perbedaan pandangan, apalagi keinginan untuk berkuasa. Banyak ya latar belakangnya. Nah, kemudian nanti ada perkembangan perang dingin seperti apa. Kemudian kalau di ini nanti materi juga silakan ada usaha PBB, kemudian ada bagaimana akhirnya, bagaimana dampak PBB-nya, bagaimana dampak ekonominya. Oke, sebelum kita masuk ke materi berikutnya ya, jadi karena apa setelah ini kegiatan kalian. Nah, jadi kita akan memulai teacher akan memutarkan video yang berhubungan dengan perang dingin. Jadi silahkan disimak videonya. Kemudian nanti teacher akan kasih waktu kalian selama 20 menit untuk membaca materi yang sudah ada di classroom. Ya, jadi materinya nanti akan berhubungan dengan perang dingin. Oke, teacher putar dulu. Oke, silakan ditonton ya. Perang dingin adalah konflik geopolitik yang terjadi antara dua kekuatan utama, Amerika Serikat dan Blok Timur, yang dipimpin Uni Soviet, beserta sekutu-sekutu mereka yang berlangsung sekitar tahun 1947 hingga 1991. Blok Barat beraliran liberal dan kapitalis, sedangkan Blok Timur beraliran paham komunis dan sosialis. Mereka saling berebut pengaruh terhadap negara lain. Beruntungnya tidak ada pertempuran terbuka antara kedua superpower ini. Namun demikian, perang dingin telah terlanjur melibatkan persaingan ideologi, pengaruh geopolitik, perlombaan senjata nuklir, dan konflik-konflik regional di berbagai belahan dunia. Di video kali ini, channel Bersejarah akan mengulas satu episode paling menentukan dalam sejarah abad ke-20. Latar belakang Perang Dingin. Perang Dingin dimulai tak lama setelah Perang Dunia II, yakni pada 1947 dan berakhir pada 1991 saat keruntuhan Uni Soviet. Selama Perang Dunia II, Uni Soviet dan Amerika Serikat sebenarnya tergabung dalam satu barisan, yakni Blok Sekutu, dan bersama-sama berperang melawan Blok Poros. Namun walau berada di barisan yang sama, mereka sebetulnya bersitegang karena perbedaan ideologi. Benih-benih kebencian semakin membara menjelang berakhirnya Perang Dunia II. Blok Sekutu mulai terpecah, benih-benih kebencian menjadi rasa saling tidak percaya dan permusuhan yang luar biasa. Setelah Nazi Jerman dan Blok Poros kalah, ditandatanganilah Perjanjian Potsdam. Perjanjian ini merupakan kesepakatan antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris untuk menentukan nasib wilayah Jerman pasca kekalahan dalam Perang Dunia II. Isi perjanjian itu adalah pembagian wilayah Jerman menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Di Eropa Timur dan Eropa Tengah, Uni Soviet juga menguasai negara-negara bekas jajahan Jerman. Uni Soviet lantas menancapkan pengaruhnya di sana. Langkah Uni Soviet mengkhawatirkan sekutu dekat Amerika Serikat Inggris. Kedua negara itu khawatir pengaruh komunisme Uni Soviet bakal mengganggu dominasi mereka di Eropa Barat. Dimulainya Perang Dingin. Perang Dingin dimulai ketika Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan, bantuan Amerika Serikat untuk negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya. Sebagai tandingannya, Uni Soviet punya Molotov Plan, bantuan yang diberikan Uni Soviet untuk negara-negara Eropa Timur yang terdampak Perang Dunia II. Selama Perang Dingin, persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur terjadi dalam berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, perlombaan senjata, hingga luar angkasa. Pada 4 April 1949, Blok Barat mendirikan NATO. Sebagai tandingan NATO, Blok Timur membentuk Fakta Warsawa pada 14 Mei 1955 dalam pertemuan di Warsawa, Polandia. Krisis rudal Kuba adalah salah satu puncak ketegangan dalam Perang Dingin. Pada tahun 1962, Amerika Serikat menemukan bahwa Uni Soviet telah memasang rudal nuklir di Kuba.
Krisis ini hampir memicu perang nuklir sebelum kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri krisis tersebut. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada bulan Desember 1991. Ini menandai akhir Perang Dingin dan mengakhiri persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Peran Indonesia dalam Perang Dingin. Perang Dingin terjadi pasca Perang Dunia Kedua, di mana dua negara besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, memiliki perbedaan ideologi dan adanya keinginan untuk berkuasa. Banyak dari negara-negara berkembang di Afrika, Asia, bahkan Amerika Latin, yang menolak dorongan untuk memihak pada salah satu blok yang berseteru tersebut. Begitupun Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam Perang Dingin bisa dilihat dari beberapa diawali dengan dilaksanakannya konferensi Kolombo dan bertujuan untuk meredakan ketegangan dan perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Indonesia mengupayakan adanya konferensi seluruh Asia Afrika di New Delhi yang persiapannya diadakan di Bogor pada 28 hingga 31 Desember. Konferensi ini diadakan pada 18 hingga 24 April 1995 di Gedung Merdeka, Bandung, yang dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Konferensi tersebut kemudian menyepakati dasar sila Bandung yang menjadi dasar pembentukan Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan Non-Blok adalah salah satu tindakan yang tidak memihak antara salah satu blok yang ada di dunia. Sebenarnya, gerakan ini bertujuan untuk mengatasi ketegangan dunia dari peperangan, dan Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai peran yang sangat penting dalam gerakan non-blok. Adapun peran Indonesia dalam gerakan non-blok antara lain, Presiden Soekarno berperan dalam pembentukan gerakan non-blok. Indonesia diberikan wewenang dalam memimpin gerakan non-blok dan berhasil menggelar KTT 10 GNB yang diselenggarakan di Bandung, juga berhasil meredam aksi ketegangan daerah bekas pecahnya negara Yugoslavia pada tahun 1991. Pengiriman pasukan Garuda. Misi Garuda merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pasukan ini terdiri dari TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Juanda, wilayah Indonesia mengacu pada ordonansi Hindia Belanda, yaitu pulau-pulau di Nusantara dipisahkan oleh laut sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengindikasikan bahwa kapal asing boleh dengan bebas berlayar di laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Akhirnya, melalui deklarasi ini, dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Oke, gimana? Oke, tepuk tangan dulu mana? Oke, kayaknya pada fokus tadi. Oke, sekarang teacher mau instruksi dulu. Kalau teacher bilang tepuk tunggal berarti sekali, tepuk ganda 2 kali, kemudian tepuk apa? Tepuk angin. Oke, kalau tepuk angin berarti gini doang. Oke, fokus ya. Tepuk ganda. 2 kali tepuk ganda. Tepuk tunggal, tepuk angin. Oke, tepuk tangan. Oke, tadi udah lihat ya videonya ya, pada tuh ada yang lihat. Kamu itu kenapa matanya merah? Karena nonton.
silakan. Ada tayangan video bahkan tadi sampai bagaimana peran Indonesia dalam selama Perang Dingin. Tapi nanti yang akan kita bahas baru sampai ke Perang Dingin dan sampai ke dampak Perang Dingin. Oke, tadi kan sudah nonton tuh. Ya kan, dari video tadi. Nah, sekarang teacher mau tanya dulu sebentar. Nah, saat ini ya kan kalian lihat nih ya, saat ini K-pop kan sedang sangat mendunia sekali, ya kan? Siapa artis K-pop yang terkenal? Artisnya siapa? Grup band misal, Lee Min Ho, boleh siapa lagi? Ji Changwook, oke, ada lagi, oke, BTS dan teman-temannya. Nah, dan dia dikenal dengan banyak orang. Nah, kenapa sih kenapa negara ini yang booming gitu loh? Karena sementara Korea itu kan ada dua, ya kan? Kenapa negara ini yang booming? Kenapa nggak yang satu lagi juga ikutan booming? Kenapa kelihatan sangat timpang sekali? Oke, ada yang mau jawab atau ada yang mau memberikan jawaban dulu kira-kira? Kan tadi udah nonton tuh videonya tuh, ada beberapa dampaknya. Nah, kemudian ada K-pop itu dari mana negaranya? Korea Selatan. Berarti tetangganya ada. Nah, kan kalian lihat sendiri kondisinya sekarang seperti apa. Yang terkenal justru adalah Korea Selatan. Nah, Korea Utaranya bagaimana? Tidak terlalu ini. Nah, kira-kira nih mengapa bisa kondisinya seperti itu? Ada, boleh angkat tangan. Oke, Rahmi. Oke, ada lagi? Oke, Izaya boleh? Tadi termasuk pengaruh Perang Dingin tadi, Cer. Korea Selatan itu ideologi liberal di mana kebebasan tuh berada di individu. Sedangkan di Korea Utara itu pengaruh dari Uni Soviet tadi berideologi komunis di mana semuanya tuh dikekang atau bisa dibilang tuh apa-apa harus negara gitu. Oke, berarti mereka tertutup. Oke, tadi. Terima kasih untuk jawaban dari dua temannya. Tepuk tangan dulu buat temannya. Nah, ya. Nah, dari pembahasan ini tadi, dari video yang sudah Ananda tadi tonton, ya. Nanti teacher akan berikan kesempatan kepada Ananda semua untuk tadi kita udah tanya jawab, udah lihat gitu kan ya. Nah, nanti silahkan dibuka classroom-nya. Di sana ada beberapa materi. Nanti juga jangan sampai maksudnya itu tidak menjadi materi utama. Kalian boleh searching ke yang lain gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan baca ya. Kita akan lihat sebenarnya dampak yang kenapa tadi teacher tanya Korea Utara, kenapa tadi teacher tanya Korea Selatan, sementara tadi di videonya cuma sedikit ya kan, tapi sudah ada yang tahu. Nah, silakan dibaca dulu, teacher kasih waktu sebentar, silakan dibuka dulu materinya di classroom ya, tentang Perang Dingin ya, sudah tersedia di sana. Oke, nah teacher kasih waktu ya, sudah, kenapa Abdul? Oke, silahkan dibaca dulu. Ada materinya di situ. Nah, nanti kan akan terlihat di situ ya. Ada hubungan dengan apa yang teacher tanyakan. Silahkan dilihat. Nah, tadi kan ada jawabannya. Yang bukan yang satu lagi. Ya, nah yang ini. Yang satu lagi, yang ini. Yang Perang Dinginnya, yang dampaknya nanti. Ada nggak di sini? Oke, ada yang bagian Koreanya di situ? Oke, Arif coba Rif bacain Rif yang bagian Korea di dampak Perang Dingin Rif. Oke Rif, apa di situ yang perkembangan berarti masuk perkembangan ya itu ya. Jadi silakan Rif baca yang keras Rif. Pada masa Perang Dingin, Uni Soviet dan Amerika Serikat saling berpengaruh di wilayah Korea. Pada 15 Agustus 1948, Amerika Serikat membentuk Republik Korea Selatan di bawah pimpinan Chiang Man-wei. Sementara itu, Uni Soviet membentuk Republik Korea Utara pada 9 September 1948 di bawah pimpinan Kim Il-sung. Nah, rebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menyebabkan terjadinya perang saudara yang dikenal dengan Perang Korea. Oke.
Sudah sejak lama wilayah Korea menjadi wilayah yang diperebutkan negara-negara besar. Wilayah Korea pertama kali diperebutkan oleh Tiongkok dan Jepang. Kemudian Rusia dan Jepang serta Uni Soviet dan Amerika Serikat pada masa Perang Dingin. Korea menjadi daerah yang diperebutkan karena strategis untuk kepentingan militer dan politik. Selain itu, Korea memiliki sumber daya alam yang limpah. Oke, terima kasih Arif sudah membantu membacakan ya. Nah, jadi begitulah kondisi Korea kenapa jadi akhirnya dia diperebutkan. Nah, oke. Nah, jadi setelah ini ya kalian sudah duduk berkelompok, sudah ya. Nah, jadi untuk lebih detailnya nanti teacher akan kalian sudah terbentuk dalam kelompok, kemudian ada 4 sampai 5 orang. Andini kenapa bertiga? Siapa yang tidak datang? Siapa? Oh, Delsi tadi ada KPU ya. Kemudian siapa lagi? Faiz tadi yang tidak masuk. Faiz kelompok, oke Faiz kelompok sini. Oke nggak apa-apa bertiga ya. Oke sip. Nah nanti teacher akan berikan LKPD. Kemudian nanti pembagian kelompoknya teacher akan bagikan nanti LKPD. Jadi LKPD-nya nanti pembagian kelompoknya sudah. Yang sudah duduk berarti ya. Nah hari ini kita akan mengumpulkan data. Jadi di mana dari sumber-sumber nanti yang kamu dapatkan, kemudian kita akan membuat sebuah proyek. Jadi nanti penilaiannya itu adalah, jadi nanti yang akan dinilai adalah pertama proyeknya, yang kedua bagaimana diskusinya, kemudian nanti juga ada penilaian individu. Ya, penilaian individu nanti di pertemuan berikutnya. Nah, jadi hari ini ada bagaimana kamu berdiskusi, bagaimana kamu menyampaikan pendapat dengan teman-teman, itu nanti juga akan ada nilainya. Nah, di LKPD ini nanti, ya kalian nanti akan hasil diskusinya dirangkum di sini, kemudian nanti kalian mendesain proyeknya, karena kan nanti akan teacher bagi bahwa yang kelompok 1 dan kelompok 2 itu adalah akan mendesain poster. Nah, materinya untuk kelompok 1 ya, itu adalah latar belakang Perang Dingin. Nanti dibentuk dalam bentuk poster. Berarti kalau poster dia sedikit tulisan, lebih banyak gambar. Oke, boleh warna-warni Car, boleh. Nah, kelompok 2 itu adalah kelompok 2 perkembangan Perang Dingin. Nah, tuliskan nanti di LKPD-nya hasilnya, kemudian nanti kamu sesuaikan dengan desainnya. Nah, kemudian nanti juga ada menyusun jadwal. Nah, kita lihat di LKPD-nya seperti ini ya. Jadi di halaman pertama ini hasil diskusi hari ini latar belakangnya yang mana aja atau perkembangannya itu yang mana aja. Atau misalnya nanti di kelompok 3 itu kan sistem aliansi ya. Nah, sistem aliansi itu seperti apa? Di kelompok 4 nanti akhir Perang Dingin. Nah, Perang Dingin itu akhirnya seperti apa? Kemudian termasuk nanti dampak politik dari Perang Dingin apa, dampak ekonomi dari Perang Dingin apa. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 membuat poster. Oke, kelompok 3 dan kelompok 4 membuat infografis. Dan yang kelompok 5, kelompok 6 buatlah dalam bentuk mind mapping. Oke, teacher tidak membatasi nanti pembuatannya seperti apa, teacher bebaskan. Tapi nanti di dalam perkembangannya hari pertama berarti hari pertama kita ngapain aja. Tulis di sini, hari pertama kan hari ini. Nah, kemudian nanti teacher akan pantau LKPD-nya nanti akan dibawa oleh kalian perkembangan proyeknya seperti apa. Misal, nanti kamu kan hari ini mendesain, mengumpulkan data. Nah, kamu tulis di sini, ngumpulin data. Kemudian menentukan desain. Boleh, isinya seperti itu. Nah, kemudian nanti tuliskan di sini kendala yang dihadapinya apa selama penyusunan proyek ini. Kan namanya menghasilkan produk berarti kan ada kendalanya. Nah, nanti Anda tuliskan di sini. Misalnya kelompoknya Izaya terkendala 1, teman-temannya susah dikumpulin, boleh tulis di sini. Atau yang kedua, susah menentukan warna, misalnya gitu, boleh ditulis di sini. Nah, kemudian nanti di pertemuan berikutnya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan atau nanti akan ada presentasi dari Anda semua menjelaskan. Misal, kelompoknya Naila kan bikin poster. Kadang kan kita nggak paham bentuk poster itu seperti apa. Nah, nanti Naila akan tampilkan posternya di depan, itu di pertemuan minggu depan, nanti akan dijelaskan. Nah, bagaimana pertanyaan jawaban dari kelompok lain ditulis di LKPD halaman ke-3. Ada pertanyaan untuk tugas ini? Sudah paham kah? Oke, nah sekarang dari materi nanti silahkan dikumpulkan, tidak hanya pengumpulan data tidak hanya dari website yang tersedia di Classroom, kalian juga boleh mengeksplor website manapun yang relevan dengan materi kamu. Ya, misal nih sistem aliansi di kelompok 3 kan nggak harus, misalnya di satu website ini terbatas, kamu cari di website lain boleh. Artinya kamu namanya mengumpulkan data seperti yang di sini. Baru nanti kamu desain.
proyeknya seperti apa. Oh, saya mau desain proyeknya seperti ini. Saya mau gambarnya yang ini. Nah, mind mapping juga nanti gambarnya yang ini. Nah, silahkan nanti ditentukan. Kemudian susunlah jadwal. Misal, pertemuan hari ini rencana kita ini. Yang kedua, nanti hari kedua apa, hari ketiga apa. Nah, tulisnya di LKPD yang sudah tersedia. Oke? Ada paham untuk tugas? Oke, siap. Boleh bantu dulu Abdul bagikan ya. Ya, 1 per kelompok. Nah, sumbernya boleh nih. Kalau teacher sudah mengumpulkan sumbernya, ya, teacher kasih waktu sampai, kalau untuk membaca, teacher kasih waktu sampai jam 14.10, ya, masih ada kurang lebih, berapa menit lagi tuh ya? 25 ya? 25 menit, ya, silahkan dikumpulkan. Nanti di bagian berikutnya kita akan menyusun jadwal. Kalau misalnya ada terkendala dalam penyusunan jadwal, boleh nanti ditanyakan. Oke. Nah, ini sumber-sumber yang sudah pernah teacher cari, tapi kamu tidak harus melalui website ini. Jadi boleh yang lain. Ini sumber-sumber yang dari referensi yang sudah ada, cuma boleh ke yang lain. Oke. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, boleh. Siapa yang juru tulisnya? Itu oke kan? Yang satu. Yang Kepalanya aja ya, Cer. ya nggak apa-apa, dikembangin aja. Misalnya tadi latar belakang, ya kan, latar belakang itu kan ini, perbedaan ini. Boleh dijelasin nanti. Oh, kalau yang ditulis di sininya boleh banyak, nanti di posternya dikit aja gitu, Bang. Iya, boleh. Pokoknya disesuaikan aja. Terus nanti bikin jadwal-jadwalnya.
rangkumannya aja, misalnya dari hasil ini kamu tulisin di sini, baru nanti baru nanti kan banyak sumbernya tuh, nah baru nanti kamu tuangin dalam bentuk, kamu tadi kelompok 4 berarti apa, infografis berarti kan, nah baru dari hasil itu nanti yang mana yang kamu masukin ke infografis. Oke. Boleh, ini dikerjain dulu aja sekarang. Ini sekarang dikerjain. Bikin, ya kan? Kan rangkumannya tuh, rangkuman hasil diskusinya, maksudnya kan kamu diskusinya berarti tentang akhir perang dingin, ya kan? Nah, akhir perang dingin itu seperti apa? Jabarin di situ. Baru nanti di apain ke infografis. Gitu. Ya, tulisin dulu, siapa yang nulis? Ya. Yang dari classroom boleh, yang dari tempat lain juga boleh. Arif, ada kendala Arif? Organisasinya ketemu berapa? Konferensi Asia Afrika. Oh iya. Kalau dia aliansi bisa jadi kayak aliansi militer, bisa jadi aliansi ekonomi, bisa jadi kayak GNB itu, GNB enggak ya? Dia bukan ini. Nah ini boleh. Ini kan kalau yang seperti ini kan berarti dia militer. Nah kalau misalnya yang lain berarti kalau kayak OPEC apa gitu, ekonomi contoh. Dia beraliansi nggak? Dia kan hanya mengumpulkan aja negara-negara yang gitu. Nah ini bikin dulu rangkuman hari ini apa? Yang dari hasil diskusinya aliansi-aliansi yang misalnya 1 NATO, 2 ini. Ya. Sendiri.
Pinterest kan ada juga yang enggak ini kan. Pokoknya gambarnya sesuai dengan tema. Gambarnya tuh tentang Enggak, ada tentang Siapa? peta warna. Peta warsawa itu kayak warna oranye tadi logonya. Ah tuh. Ya, Jadi, saya apa? sebenarnya satu lagi ada tuh. Tapi dia ini Apa Cak? aliansinya. Oh, ini rata-rata militer berarti ya. Hmm. Aliansi itu kan nggak harus ini kan ya. Oh, di sini di situ materinya ini rata-rata militer ya. Bisa. dulu. NATO. Terus Anzus, Seato, Peta Warsawa. Ada Cento satu lagi. CENTO. Oke, udah ketemu Cek? Nah, ini kelompok berapa nih? Kelompok 3 berarti infografis. Oke. Gimana Rit? Hmm? Iya. Terus sama apa tadi Cak? Paswas. Jadi Cak ada nanti bapaknya bisa lihat. Kan kamu bikin mind mapping kan ya? Nah, jadi mind mapping itu kan nanti ada desainnya. Coba buka mana desain Arif, mana udah ada belum? Langsung. Desain itu desain kelompok apa desain pribadi dulu? Kelompok. Mana tadi? Mana? Punya adik, coba lihat punya adik. Individu ada juga Cak. Jadi kan sekarang ini kelompok nih. Nah, nanti secara berkelompok kamu bikin juga bareng-bareng. Jadi di satu desain kan bisa ngerjain yang bersama. Ya kan? Nah, misalnya tab yang kedua itu punya Arif, tab yang ketiga punya Rahmi, keempat punya Nisa, kelima punya Fatia. Jadi di satu desain yang sama juga linknya. Bisa di copy-copy gitu. Boleh. Misalnya gini, kan udah nih. Ini kan? Ini udah misalnya. Ini desainnya misalnya kan. Nah, terus nanti tambahin. Nah, kan ini punya siapa? Yang kedua punya siapa? Yang ketiga punya siapa? Yang keempat misalnya punya Arif, misalnya gitu. Ini hapus aja nih misal. Ini punya siapa? Nah, misalnya nih si Arif mau bikin ini, misalnya gitu. Ini kan masih ngeblank, ya kan? Nah, habis itu, tambah ganti desain misalnya dia mau cari yang mana mind mappingnya yang bagus, misalnya gitu. Nih misalnya kan. Oh, ini pro nih. Ini cari desain yang inilah contoh. Misalnya Arif mau yang ini. Nah, nanti kelihatan. Tuh 1 2 3 4 udah dapat desain. Ya. Kelompok anak. Ini tugasan.
Desainnya udah ada. Ini apa nih? Poster. Dan negara Eropa. Yang mengalami penampilan ekonomi. Oh, ini apa nih? Usaha PBB. Usaha penghentian perang dingin. Berarti yang atas. Yang atas. Yang dari perebutan negara-negara ini kan. Iya, sampai yang ini. Sampai Pokoknya sampai yang nih. nasa-nasa. Berarti yang komplitnya ada di kelompok ini, yang lainnya sisa-sisanya. Ya. Nah, jangan lupa nanti ini ya. Kalau ini boleh nanti kita ini kan penyusunan jadwal nanti kita sama-sama bahas. Oke. Ini nanti jangan lupa dibikin rangkumannya ya. Yang tulisnya siapa? Nulis deh. Enggak sih, you nulis lu jelaskan sama aku. Asik. Asik. Kerjain dulu. Asik. Iya. Oke, fokus dulu. Oke, berhenti dulu. Stop. Kita menghibur dulu. Oke, nah, sekarang kita ulang nih. Tadi belum ada yang kepams ya tangannya. Oke, cari lagi pasangannya. Yuk, biar semangat. Siang udah mulai ngantuk. Oke. Mau cari pasangan kemana? Ke sini. Oke, kemana? Numpang. Oke, boleh. Bergerak. Boleh sambil berdiri, boleh. Berdiri, oke, berdiri. Atau gini, kita nggak main itu. Teacher boleh pinjam botol air minum, tapi nggak keminum lagi. Ada nggak? Tapi dia mau minum. Adul ada botol. Nggak ininya aja. Jadi teacher botolnya aja punya. Oke. Atau ini aja lah, teacher pinjam ini. Oke. Dah. Kita mainnya adalah ketika botol ini teacher miringkan ke kiri. Nah, kemudian ketika ke kanan, kalian miring lagi kanan. Tapi ketika teacher shake, kalian loncat. Kalau teacher ke sini, kami ke sini. Kiri, kalau ini kemana nih? Kalau ini berarti ke ini kiri, teacher kanan kamu berarti. Oke, nah kalau teacher giniin berarti long. Oke, kita ulang ya. Oke, siap, fokus.
Nah, berarti kesang. Oke. Ulang ya. Kalau nih sama kayak gini. Oke, fokus ya. 1, 2, 3. Lagi. Oke, lagi. Shake. Oke, ulang. Oke, lagi ya. Lagi, kita cek ombak. 1, 2, 3. Lagi. Shake. Oke, tepuk tangannya mana? Oke, nah silakan diulang kembali. Udah nggak ngantuk lagi kan ya? Oke, silakan dilanjutkan. Udah ininya, yang bagian diskusinya sudah. Oke. Banyak lagi, Him? Oke, sip. Yang rangkuman kelompoknya udah ada yang selesai? Sudah? Kelompoknya Arif udah? Kelompoknya Abdul? Oke, sedikit lagi. Andin kelompoknya udah? Oke. Nanti ini ada berapa desain? Baru satu. Ini desain kamu doang. Nanti sebenarnya di link yang sama kan bisa berbagi. Udah teacher ajarin belum kan? Udah kan ya? Udah kan ya? Nah, nanti misal ini berdua nih. Nanti kan masing-masing kamu kan harus punya desain lagi. Nah, kamu tambahin aja. Misalnya ini punya Andin, ya kan? Close dulu. Ini masih kosong. Nanti tambahin aja. Misalnya kamu cari desain. Main mapping kan banyak lagi nih. Contoh, ini punya Andin. Misal. Terus tambah lagi siapa? Arizal. Misal, tambah cari desain. Misalnya punya Arizal yang aku mau yang ini yang banyak. Gitu. Ya kan? Nah, cara baginya ini kan berarti masih ini udah sama kan? Nah, nanti kalian tinggal sama-sama. Tapi yang penting satu dulu selesai. Oke? Sip. Oke, sudah ada desain ininya satu, boleh lihat. Mencari bahan. Mas suka yang ini. Oke, sudah jam 14.10. Di jam teacher sudah jam 14.12, berarti sudah selesai semua rangkuman kelompoknya? Sudah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke penyusunan jadwal. Silakan buka di halaman yang kedua. Oke, teacher inikan dulu suaranya. Nah, di penyusunan yang di bagian yang kedua, silakan dilihat. Di sana kita akan menyusun jadwal. Oke, nah menyusun jadwal di sini. Nah, silakan dibuka, tentukan hari ini. Nah, tentukan misal kamu kan berarti hari ini tanggal berapa? Nah, 26. Nah, berarti isi di sini. Di sini berarti tanggal 26. Kamu tadi hari ini ngapain? Ngapain tadi? Diskusi, mengolah atau mengumpulkan
Data. Nah, kemudian ada juga sebagian yang sudah mulai mengerjakan proyek, tulis di sini. Nah, kemudian yang ke bawahnya ini kita akan bikin perencanaan. Menyusun jadwal. Nah, tulis di sini ya, silahkan ditulis, teacher kasih waktu 20 menit atau 15 menit boleh. Di sini susun jadwalnya hari kedua, berarti mulai besok sampai nanti kita selesai di hari Rabu minggu depan. Ya, pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi nanti tuliskan di sini rencana-rencananya hari apa. Boleh silahkan dituliskan. Aku boleh selesai kelompokan 6 hari, 100 hari, boleh. Nah, bikin rencana proyeknya di situ. Kalau bisa tulis dulu dipakai pensil. Ya, jadi nanti kalau ada perubahan dan segala macam kita bisa menyesuaikan. Oke, boleh. Silakan. Ditulis dulu rancangannya, misal hari pertama, hari ini kan udah keisi tuh berarti ya. Hari ini kalian sudah mengolah atau mengumpulkan data atau mengumpulkan materi, boleh tuliskan di bagian yang pertama di hari ini, tulis di situ. Nah, kemudian di bagian kedua kalian mau merencanakan apa? Nanti di hari kedua atau hari, bisa jadi nanti masing-masing kamu punya progres yang berbeda. Ya, jadi punya progres yang berbeda masing-masing kelompok. Nah, silahkan dituliskan dalam penyusunan jadwalnya. Ya. Oke. Izinnya tadi kontraknya berapa kali? Oke, sekali. Udah habis ya berarti ya? Oke, sip. Jangan sampai rame-rame pula ke kamar mandinya. Oke, misal nih kayak kelompok Rian. Rian cuma selesai, misal Rian nggak mau hari ini udah ngerjain proyek, ternyata besok dia punya proyek lain untuk mata pelajaran lain. Boleh nggak, Cer, kalau hari Jumat aku skip aja? Boleh. Makanya di situ pakai pensil dulu, sesuaikan perencanaannya. Ya, kan perencanaannya seperti apa. Makanya pakai pensil dulu. Nah, nanti rencananya saya nggak mau cara hari Minggu, saya nggak mau diganggu. Boleh, di skip hari Minggunya, lanjut ke Senin, boleh. Ya, yang penting kita menyusun jadwal dulu, setidaknya nanti kita dapat gambaran kita mau ngapain. Dan proyeknya selesai tepat waktu. Oh, ini copotin. Tetap jadwal biasa. Untuk tugas nantinya kita akan upload di Instagram kelas ya. Jadi kan kalian sudah punya nih Instagram kelas ya kan. Nah, jadi nanti kita upload di satu akun saja, yaitu di akun kelas, nanti upload pengumpulannya di sana. Cuma nanti baru di pertemuan berikutnya. Jadi paling lambat nanti pertemuan berikutnya kita sudah upload, nanti tinggal presentasi di depan karena kalian sudah ada materinya. Oke? Nah, gimana kelompoknya sudah? Boleh ya, misal saya cuma 4 hari insya Allah selesai. Boleh, tapi dimaksimalkan, makanya ditulis di situ berikutnya. Ini ada apa lagi? Misalnya menentukan proyek, menentukan desain contoh.
habis itu menambahkan materi, mencari gambar. Banyak. Pakai pensil. Sabtu. Berarti Sabtu nggak mau? Nggak. Sabtu Free. free. Oke, boleh. Berarti boleh loncat nih. Misalnya Minggu juga nggak mau misalnya. Boleh misalnya di Senin misal. Boleh. Udah selesai, jadwalnya udah selesai. Boleh, kita lihat dulu ya. Nah, kendalanya nanti diisinya. Masa udah tahu duluan kendalanya apa? Sekarang sudah terlihat. Coba teacher lihat. Oke, hari Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, Minggu masuk di sini. Berarti hari Rabu presentasi. Oke. Oke, di sini udah ada ya. Oke, hari Minggu berarti untuk istirahat. Oke. Boleh ya kayak kelompok, ini kelompok berapa di sini tadi? Kelompok 4. Kelompok 4 dia tetap menuliskan hari Minggu tapi dituliskannya istirahat. Boleh. Ya. Boleh dituliskan, dia nggak mau hari Minggu, silakan diisi. Ya, jadi kita nyusun jadwal nanti kita sesuaikan. Kalau nggak ditulis, Ya, kalau misalnya dari Jumat ke Senin gitu, Cer. nggak apa-apa. Boleh, kalau mau isinya hari Sabtu. Belum. Oke, ini kelompok berapa tadi? Kelompok 5. Oke, kelompok 5 Minggu. Oke, hari Selasa free lagi. Oh, ini free ini berarti kamu persiapan presentasi berarti ya. Oh, ini finish proyeknya di hari Senin. Oke, boleh. Hari Jumat mencari desain, Sabtu mengerjakan proyek, hari Minggunya istirahat, finishing proyeknya di hari Senin, dan hari Rabu sudah diupload untuk sudah selesai untuk presentasi. Oke, siap. Nanti jangan lupa tuliskan di apa namanya di hari Rabu, baru nanti kita tuliskan kendala-kendalanya apa aja. Ya, terima kasih kelompok 5. Sudah siap juga? Oke, coba teacher lihat kelompok 3. Satu, Cer. Kelompok? Oke, kelompok 1. Kelompok 1 targetnya 5 hari ya. 5 hari dengan hari ini, Jumat,
desainnya, hari Senin mulai membuatnya, hari Selasa penyelesaian dan finishingnya, hari Rabu presentasi dan upload posternya. Oke, boleh. Oke, nanti jangan lupa disesuaikan nanti ya. Oke, sudah. Ini kelompok 6. Kelompok 6 memakai 6 hari dengan hari ini, berarti 5 hari ke depan ya. Memeriksa proyek, presentasi, melanjutkan proyek. Oh, finishingnya di mana, Nak? Nih, berarti tulisnya hari Selasa ini ya. Berarti tuliskan finishing proyeknya berapa. Oke. Boleh. Oh, bagus. Boleh nanti nampahin kata-kata sedikit. Ini jadwalnya dapat. Oke, ini full jadwal selesai proyek 31. Free dulu. Ya, oke. Itu hari apa? Jumat ya. Mengerjakan proyek hari Minggu libur lagi. Hai. Halo. Oke. Jangan ini ya. Oke, baik. Mengatur proyek, finishing proyek, persiapan. Oke, siap. Oke, berarti semua kelompok sudah selesai susunnya. Kelompok 3 sudah ada semuanya. Kelompok 3 sudah belum? Kelompok 3 yang belum selesai. Ini desainnya sudah dicicil. Oke, boleh. Contoh di poin 1, 2, 3, 4, 5. Oke, oh ini 1, 2, 3, 4, 5 hari ya. Berarti hari Minggu kan dimasukin? Oke, siap, boleh. Proyek, mencari gambar. Finishing, oke. Oke, teacher boleh tahu yang pegang akunnya siapa? Bersama. Ada yang bersama ya, berarti tidak harus kumpul di satu orang, semuanya bisa upload berarti ya. Oke. Berarti nanti tolong nanti adminnya kelompokkan, kan nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan lihat ini ya. Kita akan upload nanti bareng-bareng sambil presentasi. Oke. Ini sudah selesai, jangan lupa tanggalnya ya. Hari Selasa nggak ada? Nggak, kosong. Berarti nggak apa-apa, tuliskan aja hari Selasa berarti free, hari persiapan presentasi berarti hari Rabu. Oke. Oke, sudah selesai? Sudah, oke. Nah, jadi apa namanya untuk hari ini ya sudah selesai semua pengerjaan sampai penyusunan jadwal. Oke, sudah fix semua jadwalnya ya. Oke, nah jangan lupa sesuaikan dengan jadwal yang sudah kalian susun ya. Oke, jangan lupa apa namanya agar jadwal ini tujuannya adalah agar nanti kita tidak melenceng dari apa yang seharusnya. Misal target kita apa? Walaupun oke boleh. Udah selesai ke kamar mandinya? Oke. Nah, jadi jadwal ini sebagai bentuk nanti oh ini arah kita harus ngerjain ini apa. Setidaknya nanti kita bisa menyelesaikan tepat waktu. Oke. Nah, oke, karena nih ya. Kira-kira nih dari yang kalian kerjakan hari ini ya, yang kita kerjakan hari ini kesimpulan yang kalian dapat hari ini itu apa? Oke, boleh. Tadi Zaya udah ngomong, Naila udah ngomong. Oke, boleh yang lain kesimpulannya dari yang pembelajaran yang kita lakukan hari ini itu apa? Ada yang bisa jawab? Mau boleh? Siapa yang bisa? Oke, siapa? Jadi kan kalian tadi udah nih, kita udah lihat video, kita udah bahas bagaimana perang dingin, dampaknya gitu ya, sampai ke Indonesianya materinya, walaupun kita belum masuk materi itu. Nah, tapi sudah ada, apa namanya, sudah terlihat tadi kesimpulan yang dapat kita tarik hari ini itu apa? Bahwa, boleh, angkat tangan silahkan. Kalau ada ya tidak mau, boleh teacher tunjuk saja. Oke, boleh. Bagaimana dengan Arif? Bagaimana hari ini dari materi ini? Dapat kita simpulkan bahwa sesuatu itu pasti ada penyebab. Jadi perang dingin itu disebabkan oleh berakhirnya Perang Dunia II. Terus? Dan juga rasa ingin menguasai
negara-negara berkembang atau negara-negara baru merdeka. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau mengungkapkan? Izaya boleh? Apa kesimpulannya hari ini? Tambahan aja boleh, yang dari Arif misal. Boleh sama boleh, kalau nggak sama juga nggak apa-apa. Hah? Ya. Perang dingin itu kesimpulannya perang dingin itu dinamakan perang dingin karena nggak ada terjadi gencatan senjata langsung. Mereka hanya melakukan pengaruh Terus? dari negara-negara yang baru berkembang dan dimulai dari akhir perang dunia kedua. Oke, karena latar belakangnya dari perang dunia kedua. Ada lagi? Oke, Naila boleh. Perbedaan ideologi saja dapat menyebabkan perpecahan dan saling bersaing. Contohnya mereka memperebutkan lahan-lahan. Oke. Jadi bahwa tadi dari teman-teman yang sudah sampaikan bahwa perang dingin itu sangat berpengaruh, ya. Bahwa ketika selesai perang dunia kedua ternyata orang nggak perang lagi. Oke, mungkin perangnya tidak lagi menggunakan senjata, tapi sekarang tapi kemarin itu menggunakan apa? Perang dingin itu jadinya menggunakan apa? Teknologi. Ada ideologi yang akhirnya apa? Ada yang menyebabkan disintegrasi sebuah negara, ada juga menyebabkan integrasi negara. Oke, di Indonesia kan sebelumnya sudah bahas tentang integrasi dan disintegrasi. Oke, nah sekarang berikutnya adalah kita akan merefleksi. Ya, refleksi itu tidak harus misal tadi kita flashback hari ini kalian tadi udah bilang ya kesimpulan hari ini apa dan kalian dapatkan hari ini tuh apa. Nah, sekarang silahkan dilakukan scanning lagi. Ya, silahkan dilakukan scanning. Nah, boleh diisi dulu. Sudah? Maaf teacher menghalangi. Oke, boleh. Sudah? Nah, dari refleksi itu nanti silahkan diisi perasaan kamu hari ini setelah pembelajaran hari ini dan bagaimana. Silahkan diisi. Ya. Diisi aja, nggak usah ini. Oke, mau ditampilin juga. Udah yoga. Di situ ada pilihannya apa? Roller coaster tuh tahu nggak apa? Roller coaster itu kalau sekarang istilahnya roller coaster, yaitu bentuknya swing. Ya naik turun. Bentar senang, bentar sedih, bentar ini naik roller coaster boleh. Kalau misalnya lagi galau untuk pembelajaran kan juga ada. Nah jadi kita merefleksi hari ini kamu seperti apa dan nanti tuliskan jawabannya di bawah ya. Oke, maaf ya. Setelah belajar hari ini aku tuh misal kamu dapat apa? Bentar ya, boleh teacher cek dulu. Oke, setelah belajar hari ini aku misal memahami tentang ini akhirnya saya merasa gitu. Jadi itu sudah perasaan kamu bagaimana setelah ini ya. Setelah kita belajar tadi tentang pacaran, yang kamu rasakan seperti apa, yang kamu dapatkan apa, boleh di sana. Ya, boleh tulis ya. Ini refleksinya ya. Atau ada yang mau mengungkapkan? Setelah belajar ya kita berarti kan ini ada hal baru nih yang kamu dapat. Nah setelah ini kamu ngerasainnya bagaimana? Oke, ditulis di situ. Boleh panjang-panjang. Teacher kasih waktu nih.
Yoga udah isi? Belum selesai. Oke, boleh yoga diketik ya. Jangan sampai tipe-tipe ya. Oke. Kita cek dulu di sininya. Udah ada 12 orang yang ngumpulin ya. Jangan isi apa ya. Hari ini Kenapa hari ini apa ini? tadi bisa. Oke, ini ada yang jawab roller coaster. Siapa nih? Ada deh. Kalau refleksi nggak bisa dibukain ya. Lagi bang kan. Oke. Udah selesai? Belum, Aisyah belum. Rahim udah. Arif udah? Kita lihat. Arif udah belum ya? Arif. Oh, Arif nomor 2. Hari ini kenapa? Akibat keren habis, kita bisa. Oke, minggu depan ya, karena minggu depan nanti kita ini, oke? Oke. Sudah selesai semua, teacher cek dulu sebentar. Oke, sudah ada sudah ada 24. Masih ada berarti yang belum ini ya. Oke, hari ini belum, yang tidak hadir ada 2. Oke, nanti hari ini jangan lupa ya, bantu nanti sama temannya, oke? Nah, dari pembelajaran hari ini berarti Anda semua sudah mengetahui atau sudah ada yang mengetahui bagaimana latar belakang perang dingin. Ya, juga sudah lihat perkembangan perang dingin seperti apa, nanti kita lakukan semua materi yang tadi kita dapatkan ke dalam proyek yang kamu kerjakan. Nah, jadi insya Allah minggu depan kita akan bahas seperti ini, kita akan kembali sedikit. Kemudian setelah itu baru nanti kita akan menampilkan hasil karya Ananda semua. Jadi kita akan tampilkan nanti, teacher akan tampilkan di sini. Misalnya kelompok 1 tadi kan bikin poster. Nah, kita juga gambarkan di sini. Nah, bisa jadi posternya itu kan sekarang banyak yang abstrak. Nah, yang ngerti cuma mereka doang. Nah, silahkan nanti dipresentasikan. Oke, jadi minggu depan kita akan mempresentasikan termasuk materi kita. Dan nanti juga mendapatkan hal baru dari apa yang dipakai teman-teman nanti. Oke, sudah paham ya? Oke. Nah, terima kasih sekali hari ini kalian sudah tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke, terima kasih banyak. Nah, untuk ini LKPD-nya silahkan disimpan minggu depan ya. Minggu depan kita akan bawa kembali dan jangan sampai hilang LKPD-nya. Paham ya? Oke, terima kasih. Nah, silahkan dis-prepare dulu, disimpan dulu semuanya. Oke, disimpan ya. Nah, disimpan dulu LKPD-nya biar tidak hilang karena minggu depan akan kita lanjutkan kembali. Oke, Arif duduk dulu, Arif. Belum. Oke, nah, jadi terima kasih untuk hari ini kepada Ananda semua. Kita sudah merefleksi, tadi juga kita sudah kontrak belajar. Nah, kontrak belajar itu nanti di pertemuan berikutnya juga akan ada kontrak belajar lagi. Nah, kontrak belajarnya nanti juga akan berbeda karena setiap pertemuan mungkin bisa jadi moodmu akan berbeda. Ya, jadi kita akan ketemu lagi nanti di hari Rabu depan. Ya, kita akan membahas kembali, teacher ingatkan kembali ya. Nah, terima kasih untuk hari ini, kalian sangat luar biasa ya, terima kasih. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita mengucapkan
Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang.